Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati kepada Kepala SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung beserta wakil. Yang saya hormati guru-guru dan karyawan. Yang saya hormati dan banggakan murid-murid SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta, hakim termulia, yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis, pejuang reformasi sejati yang anti korupsi, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang rindunya surga terhadap 4 golongan. Ibarat seorang pemuda yang sedang kasmaran, rindu ingin berjumpa dengan orang yang dirindukannya. Di mana saja, kapan saja, yang diingat adalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian gara-gara rindu. Begitupun surga merindukan terhadap 4 golongan. Manakah yang 4 golongan ini? Simak dan perhatikan baik-baik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an, was-sha'imina fi Ramadan, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang menjaga lidah, dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Siang malam bibirnya selalu basah dengan untayan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia dan agung. Kalau kita baca 1 huruf saja kita akan dapat 10 kebaikan. Apalagi 1 ayat, 1 surah, 1 juz, bahkan 1 Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Berbeda dengan bacaan yang lain seperti majalah, komik, novel, dan lain sebagainya. Kalau kita baca, maka kita akan dapatkan informasi dan pengetahuan saja. Yang kedua, golongan orang yang dirindukan surganya Allah adalah sha'imina fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa adalah kewajiban kita bagi seorang muslim. Kalau tidak berpuasa, hukumnya berdosa. Tapi kalau kita berpuasa, kita akan dapatkan pahala dan menjadi orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang telah lalu Allah akan ampuni. Sebagaimana hadis Nabi dalam kitab Sahihul Bukhari mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka dosa yang telah lalu Allah akan ampuni. Yang ketiga, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lidah dari kesalahan. Karena lisan ini adalah daging yang tak bertulang.
tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Sebagaimana pujangga Arab mengatakan, wa qad yurja li jurhis syaifi bur'un wala bur'u lima jara'ahul lisan. Kalau luka karena pedang mudah untuk diobati, tapi kalau luka karena lisan, kemana obat akan dicari. Banyak keluarga yang berantakan, banyak kawan yang menjadi lawan, banyak saudara yang menjadi musuh karena lisan yang tidak dijaga. Banyak pula perkelahian, pertentangan, tawuran, bahkan peperangan karena lisan yang tidak dipelihara. Oleh karena itu hadirin, marilah kita jaga lisan kita dari hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, melukai perasaan orang lain. Boleh kita berkata asal yang baik dan berguna. Kalau tidak baik, lebih baik diam 1000 bahasa. Karena banyak wanita yang masuk neraka karena lisan yang tidak dipelihara. Banyak laki-laki yang sakit hati karena Neng Tuti yang menolak Jang Dedi, orang yang tidak dicintai, dengan kata-kata yang dibenci. Hingga dia bunuh diri pakai tali sampai mati. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Yang keempat, golongan orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Baik belum makan karena belum berbuka puasa, atau belum makan karena belum dari pagi sampai sore. Kalau kita menjadi orang yang dilebihkan harta kita, berbagilah sebagian harta rezeki kita untuk mereka, seperti orang-orang miskin, yatim piatu, duafa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Ramadan kita Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Khudh ma sata' wa da' ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.